Bicara tentang hubungan Syahzad dengan gadis ini. Kau tahu wajah gadis ini sangat mirip dengan tunangan lama Syahzad. Itu sebabnya dia setuju untuk menikahinya. Kalau tidak, dia belum siap menghadapi siapapun. Tapi syukurlah, dia menyetujui pernikahan itu. Dan engkau tahu betul aku tidak mempunyai keserakahan apapun. Kami juga tidak punya mahar dan kami juga tidak punya tuntutan seperti itu. Ya, aku akan mencoba yang terbaik. Nah, ini sejumlah uang. Simpan saja, aku akan memberimu 2 lak sisanya. Setelah hubungan, ambil. 2 lak? Ya, jika menurut Anda uang ini kurang, maka aku akan memberimu lebih banyak. Jangan khawatir, aku akan... Tidak ada hal seperti itu. Oke, baiklah. Jika tidak demikian, kemudian bicarakan dengan keluarganya tentang hubungan tersebut. Tapi tolong beritahu mereka bahwa Syahzad sudah bertunangan 10 tahun yang lalu. Saya tidak ingin menyembunyikan, tidak ada masalah yang akan terjadi. Jadi masalah mungkin timbul. Anda tahu ini masalah pernikahan dan segalanya. Harus jika tidak menciptakan banyak masalah. Kamu tahu. Bagaimana jika dia keberatan dengan hal itu? Keberatan. Mengapa dia keberatan? Sudah 10 tahun yang lalu sejak pertunangannya. Mengapa dia keberatan? Oke, baiklah. Syahnas, kamu baik-baik saja? Sepertinya kamu sedang tidak sehat. Apakah kamu baik-baik saja? Ya. Saya baik-baik saja. Anda bahkan tidak minum teh. Minumlah teh. Tidak. Terima kasih banyak. Tidak. Aku akan menyuruh supirku untuk mengantarmu ke rumahmu. Tidak. Aku akan pergi sendiri. Aku ada pekerjaan mendesak. Apa kamu yakin? Ya, aku akan pergi. Oke, sesuai keinginanmu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Hei, aku akan mengundang semua temanku. Siapa yang melarangmu menelepon? Farah, Sarah dan Dan. Ya, Unaisa. Apakah kamu tidak menelepon temanmu? Bung, siapa temanku? Hanya 1 dan 2. Yang saya punya sedang sibuk dalam penelitian. Lainnya pergi ke luar negeri untuk melakukan MPhil. Ngomong-ngomong, menurutku, bagaimana jika ibu mengizinkan saya melakukan MPhil? Berapa nilai mes hari ini? Tidak ada. Ngomong-ngomong, Nyonya, Anda harus mempersiapkan pernikahan Anda. Ketika kamu akan menikah dan kamu akan berkencan dengan Ali, lalu belajarlah sebanyak yang kamu mau. Oke. Bukan ide yang buruk. Apakah saya pernah memberikan ide yang buruk? Ngomong-ngomong, menurutku Ali akan mengizinkanku melanjutkan studi. Apakah saya benar? Ngomong-ngomong, menurutku dia juga sangat terpelajar. Mata jahat dimatikan. Ya, matikan mata jahat, matikan mata jahat. Periksa daftarnya. Ya, oke. Datang dan duduk di sini, kamu sudah sangat terlambat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Biarkan aku duduk dengan tenang. Biarkan aku minum. Apa yang terjadi denganmu? Nafasku akan keluar demi kedamaianmu. Apa yang terjadi jika Anda mulai mengkhawatirkan hal-hal kecil? Lalu bagaimana kamu akan menghabiskan sisa hidupmu? Ceritakan dengan jelas apa yang terjadi di sana. Lihat sayang, gadis yang mereka sukai. Gadis itu bukan kamu. Dia adalah orang lain. Bagaimana mereka tidak menyukaiku? Saya telah melihat semua gambar yang Anda miliki. Yang paling cantik dari semua gadis ini adalah saya. Itu fotoku. Saya mendapatkannya. Aku sudah meragukanmu. Anda tidak memberi mereka foto saya.
Kamu tidak memberi mereka milikku. Anda tidak ingin saya menikah di sana. Di mana? Hei, tinggalkan saja. Ada apa denganmu? Lihat sayang. Wajah gadis itu. Itu mirip dengan keuangan Syahzad yang terlambat. Dipahami. Semoga gadis ini juga mati, seperti keuangan Syahzad telah mati. Mengapa kamu mengutuk gadis yang tidak bersalah? Semuanya tidak bersalah. Semua orang di dunia ini tidak bersalah kecuali aku. Apakah saya benar? Kamu juga terlahir lugu sayang. Entah apa yang terjadi padamu sekarang. Baiklah, tinggalkan hal ini. Lihat di sini, mereka telah memberi saya sejumlah uang tambahan. Saya tidak ingin melihat apapun. Aku memberitahumu terakhir kali. Dan sungguh, ini adalah yang terakhir kalinya. Jika pernikahan tidak terjadi dengan Syahzad, maka mayatku akan tergeletak di sini, di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku mulai berjuang demi keberuntungan? Halo saudara perempuan. Halo, Apa kabarmu? bukankah kamu terlihat sangat bahagia hari ini? Mengapa? Kenapa kamu bilang? Tidak ada, senang rasanya tetap bahagia. Aku senang melihatmu seperti ini. Biarkan saya menyegarkan. Ucapkan Ori untuk menyiapkan tehnya. Aku akan membuatkannya untukmu. Ya, dengarkan, aku hanya ingat, saya berbicara dengan Syahnaz hari ini. Siapa Syahnaz? Seorang mak comblang, Syahnaz. Saya menunjukkan padanya foto Alina hari ini dan dia berkata baiklah. Dia akan segera membicarakan hubungannya. Anda tahu apa yang Syahzad? Saya sangat bahagia untuk Anda. Anda sedang melanjutkan hidup Anda, bergerak maju. Tidak dengan paksaan atau di bawah tekanan saya. Tapi dengan kebahagiaanmu sendiri, dengan kemauanmu sendiri. Aku turut berbahagia untukmu. Saudari. Melihat Alina. Mengingatkanku pada Ani. Meski tidak terlalu banyak, namun wajah mereka sangat mirip. Menyukai. Seperti ada hubungan di antara mereka. Orang-orang itu. Akankah mereka setuju? Tentu saja mereka akan melakukannya. Bagaimana orang bisa menyangkal saudaraku Syahzad Asif? Ini tidak mungkin. Dan jangan khawatir, itu akan menguntungkanmu. Jangan khawatir. Ayo pergi dan ganti baju. Aku akan membuatkan teh untukmu. Oke. Anak muda, membuat teh dengan cepat. Apa kamu yakin? Sekarang tersenyumlah sedikit. Kata orang, seseorang terlihat cantik saat tersenyum. Aku ingin pasangan hidupku, agar terlihat lebih cantik. Kamu sudah cantik. Saya telah melihat sisi baru Ali. Sisi yang menyenangkan. Dan sisi pria yang penuh perhatian. Siapa yang ingin melihat calon istrinya bahagia dalam segala keadaan? Saya menjadi takut secara tidak perlu. Dia posesif terhadapku. Tidak ada yang lain. Dan laki-laki biasanya posesif terhadap dirinya. Pasangan hidup di masa depan.
Saya harus memahami sifat Ali. Daripada curiga, saya harus menjaga suka dan tidak sukanya. Bagaimanapun dia adalah calon suamiku. Hubungan Shahnaz sangat baik. Dia adalah seorang salesman di Dubai. Dia mendapat penghasilan yang baik. Keluarganya juga sangat baik. Tapi, dia kurang berpendidikan dibandingkan Hina. Tapi siapa yang melihat wajah dan pendidikan seorang pria, jika dia mampu menghasilkan uang dengan baik? Ya, itu bagus Sadia. Tapi biarkan aku memikirkannya. Dan izinkan saya bertanya kepada Hina apa yang dia katakan tentang hal itu. Salam semuanya. Salam. Ya, Ibu. Katakan apa yang ingin Ibu tanyakan kepadaku. Saya berdiri di sini. Sebenarnya ceritakan padaku tentang hal itu. Penjaga toko mana yang mengirimkan relasinya? Apa yang terjadi? Bukankah dia penjaga toko? Ya, itu hal lain yang dia penjaga toko di Dubai. Yang lain. Saya sedang berbicara dengannya. Jangan berbicara di tengah-tengah. Jadi aku juga bicara. Dan kamu Bibi. Dia dari Dubai? Apakah itu usulan yang bagus? Jadi nikahkan putrimu. Apa? Nah, jika itu adalah hubungan yang baik, maka tentang putrimu dulu. Jangan khawatirkan aku. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Lihat. Tapi tinggalkan aku sendiri, dan kamu juga Ibu. Karena aku tidak akan menikah dengan penjaga toko. Apakah dia penjaga toko di Dubai atau di AS? Lamaran dari Dubai. Dia bukan seorang pangeran. Telah mengirimkan proposalnya. Ya Tuhan Shahnaz, apa yang terjadi dengannya? Lidahnya sangat tajam. Aku sering memujinya. Siapakah saya untuk menjaga hubungannya? Saya pergi. Duduklah Sadia. Dia bodoh, duduk. Bisa aja, biarkan aku menjauh dari ini. Saya pergi. Apa yang terjadi Sadia? Ya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak mengerti gadis ini. Biar ku lihat. Yang lain, hei Hina, apa perlunya membuka mulut di depannya? Sekarang akan ada diskusi tentang bahasa Anda di mana-mana. Mengapa dia membawakan hubungan kelas 3 untukku? Karena aku mengatakannya padanya, untuk menemukan hubungan untuk Anda. Saya tidak tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak mimpi tentang hubungan Anda. Baiklah, itu berarti usulan dari semua pemilik toko, gangster jalanan, tukang sepatu, dan penjaga di jalan. Semua kelas 3, hubungan tersisa untukku. Apakah ini standar saya? Dengarkan aku. Menjadi penjaga toko di Dubai juga merupakan suatu hal yang besar. Dan di rumah ini, anggaplah hubungan seperti itu sebagai hal yang besar. Anda mengetahuinya dengan baik. Semua bantuan ini karena Nyonya. Hentikan itu Ibu. Jangan terus-menerus mengejek Nyonya. Aku tidak tertarik dengan hubungan ini. Dan aku sudah bilang padamu, jika suatu saat aku menikah, maka aku akan melakukannya di tempat yang ingin aku lakukan. Pernikahan tidak akan terjadi di bawah todongan senjata. Kemarilah dan duduk. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Katakan padaku satu hal. Dengan cara apa Anda menunjukkan foto saya kepada mereka? Maksudnya dalam hal apa? Maksudku, bahwa Anda jelas-jelas mengatakan sesuatu yang menentang saya. Atau mungkin memperlihatkan fotoku yang jelek. Itu sebabnya mereka meninggalkan saya dan menyukai yang normal. Mencari gadis Alina. Sudah berapa kali ku bilang padamu, bahwa wajahnya mirip dengan mendiang tunangan Shahzad. Itu sebabnya mereka bersikeras untuk hubungan itu. Saya tidak peduli jika wajahnya mirip dengan tunangan Shahzad atau kemahirahan.
Bagaimanapun juga dia harus menikah denganku. Kamu tahu, kamu sudah gila. Dipahami, tidak ada gunanya berdebat denganmu. Tetap duduk di sini. Ya, pergi, ibu, silakan pergi. Kamu tahu, lakukan satu hal, pertahankan aku di orang lain, rumah untuk seumur hidup. Jangan jadikan aku rumahku sendiri. Akan ada sejumlah kecil tamu dari kami. Saya memiliki bibi dari pihak ibu saya. Siapa ibu mertua saudara laki-laki yang tinggal di Amerika. Dan istrinya juga seorang putri tunggal. Dari pihak ayahku. Saya mempunyai seorang paman yang jarang kami temui. Dan setelah kematian keluarga juga pindah ke luar negeri. Jadi kami jarang bertemu dengan mereka. Apakah kamu tidak punya sepupu? Saya punya, tapi tidak banyak. Dan mereka sibuk dengan pekerjaannya. Jadi teleponlah teman-teman universitas Anda. Anda telah belajar di pendidikan bersama. Akan menjadi temanmu. Pendidikan bersama bukan berarti laki-laki juga menjadi temanku. Saya biasa berbicara sebanyak yang diperlukan. Aku tidak suka menjadikan laki-laki sebagai temanku. Alina, aku suka segala sesuatu tentangmu. Sungguh. Terima kasih banyak. Oke, dengarkan. Saya berencana berbulan madu ke Turki. Ku dengar itu tempat yang indah. Ya itu, tapi tidak lebih dari kamu. Tidak perlu diolesi mentega. Nanti saya bicara. Apa yang bisa kukatakan, Nahid? Aku begitu sibuk mempersiapkan pernikahan Alina, bahwa aku tidak punya waktu untuk menemuimu. Aku ingin memberimu undangan. Ada baiknya kamu datang sendiri. Sekarang ambil sendiri kartumu. Dengar, aku tidak akan berjanji tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk datang. Sebenarnya, aku akan pergi ke tempat Ram. Dia akan segera melahirkan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar anak itu? Apa yang dia lakukan? Dia menduduki posisi tinggi di sebuah perusahaan multinasional Besar. Izinkan saya menunjukkan gambarnya kepada Anda. Ya tentu. Lihat ini. Lihat itu. Inilah anak laki-laki itu bersama ibunya. Lihat betapa tampannya dia. Dia sangat tampan. Saya pikir saya melihat wanita ini di suatu tempat. Apakah dia nih, Tayaba? Anda kenal dia? Tidak, aku tidak terlalu mengenalnya. Tapi suaminya tinggal di lingkungan kami. Dia pindah dari sana 2 bulan lalu. Apa yang kamu katakan? Pasti Anda salah paham. Suaminya telah meninggal. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka telah menjadi tetangga kami sejak zaman Wajdan dan Tayaba bercerai di pengadilan. Tapi mereka memberitahu kami hal itu. Ayah Ali telah meninggal. Saya tidak tahu mengapa mereka mengatakan ini. Apa yang benar saya kemukakan di hadapan Anda? Baiklah, katakan padaku, apa alasan perceraian? Apakah kamu tahu itu? Tidak, saya tidak tahu itu. Namun, Amjad suatu saat bertemu dengan saudara Wajdan. Terjadi bentrokan di antara keduanya. Amjad pun mengatakan bahwa saudara laki-laki Wajdan adalah laki-laki, temperamen yang ketat. Dan Tayaba bukanlah salah satu dari mereka yang tinggal diam. Dan jika 2 orang terjebak, bagaimana mereka bisa keluar dari situ? Ngomong-ngomong, Anda seharusnya mereka menyembunyikannya darimu. Baiklah, tinggalkan saja. Aku akan bertanya pada mereka. Ambil ini. Anda belum makan apapun. Ambil. Halo. Apakah persiapannya sudah selesai? Belum. Persiapan dari pihak gadis tidak berakhir di situ. Kami memiliki lebih banyak persiapan daripada Anda. Nah, apakah Anda membeli gaun pengantin? Mengapa? Kenapa kamu bertanya? Sudahkah Anda mengubah keputusan Anda? Saya sangat bertekad.
Oke, dengarkan. Kirimkan aku fotonya, aku ingin bertemu denganmu. Ah, benarkah? Sekarang? Tidak. Belum. Sampai jumpa di hari pernikahan. Kalau tidak, aku tidak akan bersinar. Sekarang siapa yang akan menunggunya? Aku belum melihatmu sejak beberapa hari. Bukan pada gaun pengantinnya, namun jika Anda mau, saya bisa mengirimkan gambar dalam tampilan kasual. Oke, kalau begitu kirimkan aku. Mengapa kamu menunggu? Baiklah, tunggu sebentar, saya mengirim. Lihat WhatsApp yang saya kirim. Kamu terlihat baik. Terima kasih banyak. Tapi alangkah baiknya jika Anda bisa menolaknya untuk mengirim fotomu. Saya akan berbicara denganmu nanti. Ibu. Apa yang terjadi? Kemana kamu pergi seperti ini? Hei, jelas sekali. Aku tidak akan pergi ke pesta pernikahan pada sore hari seperti ini. Saya akan bekerja. Saya mengerti kemana kamu akan pergi. Ibu, aku sudah bilang padamu, jika Anda pergi ke rumah Syahzad, beritahu mereka bahwa mereka tidak bisa membiarkan dia menikah dengan orang lain selain aku. Dan jika itu terjadi maka kamu akan melihat mayatku. Apa yang dibicarakan omong kosong. Semoga itu tidak terjadi. Kalau begitu lakukan sesuatu untukku. Hei, apa yang harus aku lakukan? Mereka terus menurut bagaimana saya bisa menghindarinya. Kamu tahu, lakukan sesuatu untukku. Beritahu mereka bahwa keluarga Alina sedang pergi ke luar negeri untuk beberapa liburan. Anda bisa istirahat selama beberapa hari. Oke, baiklah. Ibu, dengarkan aku. Kenapa tidak terlintas di pikiranku dulu? Apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Yang. Dari Syahzad. Nomor Syahzad. Apa yang kamu inginkan itu? Saya akan memberitahu Anda. Pertama, berikan aku nomor. Saya tidak punya. Mengapa saya memiliki nomor teleponnya? Apa yang akan kamu lakukan? Oke, kamu berangkat ke sana, mendapatkan nomor teleponnya. Oke, baiklah. Saya akan melihat. Sungguh. Ya Tuhan. Betapa cantiknya penampilanmu. Sangat cantik, pergi. Saya juga akan. Apakah aku akan menemukan teman bersama atau apapun, detail kontak di Facebook. Mengapa saya harus memberinya nomor berapapun? Apa gunanya menjalin persahabatan jika menikah? Itu tidak mungkin. Ya, dia laki-laki. Selain itu dia juga kaya. Mengapa itu penting baginya? Dia bisa mendapatkan ribuan teman. Kesalahannya akan diampuni. Kami miskin. Kami akan menderita. Putri itu milik kita. Kehormatan kita akan hancur karenanya. Ini bukan hal kecil yang mereka sembunyikan dari kita. Kami akan menjalin hubungan dengan mereka. Sekarang menyembunyikan hal sebesar itu adalah masalah serius. Tidak apa-apa sayang, tapi apa yang bisa terjadi sekarang? Semua persiapan telah selesai. 1. Kartu dibagikan. Dan pada kesempatan seperti itu, apa yang akan kami sampaikan kepada orang-orang? Begitulah berakhirnya hubungan putri kami. Orang akan berkata
sesuatu salah dengan gadis mereka. Bahwa mereka mengakhiri hubungan tepat pada waktunya. Kamu benar. Tapi bicaralah pada Bibi Tayaba kenapa dia melakukan itu. Menurutmu, itu pantas? Bu, apa yang telah mereka lakukan terhadap kita? Tidak ada yang tidak pantas. Setidaknya bicaralah dengan mereka. Oke, baiklah, aku akan melakukannya. Saya akan bicara. Tolong lakukan dengan cepat. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tapi Syahnas, kapan mereka akan kembali? Jika mereka kembali setelah sekian lama, setelah 3 atau 4 bulan, maka aku akan berada di Amerika. Bukankah ini akan sangat terlambat? Tidak, kuharap itu tidak terjadi. Sebenarnya mereka tidak ada di sini. Tidak, begitu mereka datang, aku akan memberitahumu. Jangan khawatir. Tolong lihat itu. Saya menyarankan untuk berbicara dengan mereka melalui telepon sekali. Apa yang akan menjadi keputusan mereka setelah kembali? Baiklah, aku akan melakukannya. Dia adalah saudaraku Syahzad. Untuk siapa aku membicarakan relasinya, dialah orangnya. Baiklah, turun. Halo. Halo sayang, selalu tetap bahagia. Apa kabarmu? Ya, saya baik-baik saja. Sehat. Jumlah yang saudari katakan untuk diberikan padamu. Jika menurut Anda itu kurang, beritahu saya. Kami akan memberi Anda lebih banyak. Lihat, Anda sudah tahu kami tidak memiliki tuntutan seperti itu. Baik kami menginginkan mahar maupun status tidak penting bagi kami. Hubungan harus diperbaiki di sana. Di mana kita inginkan. Ya, insya Allah. Lagi pula, siapa yang akan aku ceritakan selain kamu? Jika aku butuh sesuatu, aku akan memberitahumu. Jika Anda memerlukan hal lain, beritahu kami juga. Oke. Saudari, beri dia makanan enak juga. Apakah ini sesuatu yang ingin kukatakan? Aku akan mengurusnya. Oke, aku akan ke kamar. Kirim teh. Ya Tuhan, jika kamu menulis anak laki-laki ini dalam takdir putriku, jadi apa yang akan terjadi padamu? Anda sangat penyayang dan baik hati. Anda bisa melakukan segalanya. Hanya dalam nasib putriku tersayang, tolong tulis anak ini. Syahnas minum teh. Ya, aku akan mengambilnya. Mata jahat dimatikan, mata jahat dimatikan. Semoga Allah memberi kehidupan pada saudara laki-laki. Dia sangat baik. Semoga hubungannya diperbaiki. Ini adalah masalah terbesar saya. Ya. Itu akan selesai. Alina. Saya memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Bung Mama sedang berbicara dengan kakak. Bibi Tayaba itu menyembunyikan sesuatu. Dan itulah yang Mama sembunyikan dari kami. Apa yang ibu itu sembunyikan dari kita? Bung, itu aku tidak tahu, tapi apapun masalahnya. Sebelumnya Mama bertanya pada Bibi Tayaba. Kita harus bertanya pada Mama. Itu benar. Kami akan menanyakannya besok pagi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah itu. Apa masalahnya telah datang? Bagaimana saya bisa bertanya kepada mereka? Saya tidak mengerti. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada kalian berdua? Dan ini, pada hari Minggu, bangun pagi-pagi. Dan itu juga putriku. Kelihatannya, ada sesuatu yang salah. Kamu akan memberitahu ibu apa yang sebenarnya salah. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Menurutmu aku tahu sesuatu tentang astrologi? Siapa yang akan memberitahu? Beritahu kami apa yang ada dalam pikiran Anda. Apa yang ada dalam pikiranku? Apa maksudmu? Katakan dengan jelas sayang Alina. Apakah kita pencuri sehingga kita akan menyembunyikannya dari ibu? Kami perlu mengetahui semua yang Anda bicarakan kepada saudara tadi. Baiklah, jadi apa yang sedang kamu bicarakan? Saya bingung, itu yang salah. Jadi BBC News menyebarkan berita tadi malam.
Sekarang jika Anda mau berbicara sendirian di malam seperti itu, jadi saya akan datang dan mendengarkannya. Diam. Apa yang terjadi? Kenapa kamu kesal? Apa yang akan terjadi untuk memberitahu Anda? Mungkin kita bisa menemukan solusinya. Kalian berdua belum berkembang sebanyak itu untuk menyelesaikan masalah. Sehat. Izinkan saya memberitahu Anda berdua. Raksi memberitahuku, ayah Ali itu masih hidup. Dari mana dia hidup sekarang? Tidak menjadi hidup. Dia sudah hidup. Sekarang mereka akan memberitahu kami mengapa mereka menyembunyikan masalah ini dari kami. Apa masalahnya? Jadi buatlah mudah. Panggil mereka ke sini, duduk dan bicarakan hal ini. Lakukan verifikasi. Itulah masalahnya sekarang. Saya tidak mengerti bagaimana cara membicarakan hal ini dengan mereka. Kamu pikir apakah itu begitu mudah? Bu, ini tidak sesulit yang Ibu bayangkan. Mengapa kamu menjadi diam? Dia berpikir bahwa hubungan ini putus. Kemarilah dan duduklah di sini bersamaku. Lihat sayang, jangan marah. Semuanya akan baik-baik saja. Saya akan menelepon Ibu Ali hari ini dan akan bertanya padanya yang memberitahu kami apa yang sebenarnya. Urusan mengapa mereka bersembunyi, dia akan menyelesaikannya. Jika ada sesuatu yang besar di baliknya, jika hal besar terjadi demikian, nanti kita akan memikirkan apa yang harus dilakukan. Oke, ayolah, jangan khawatir. Ayo, senyum sekarang. Bersihkan semua hal ini dengan benar dan Anda harus melakukannya. Bersihkan seluruh meja ini, dan banyak hal juga. Halo. Salam. Salam. Bagaimana kabarmu, Kutsia? Atas karunia Tuhan, aku baik-baik saja. Bagaimana Anda menelepon saya hari ini? Saya ingin memberitahumu bahwa, bisakah kamu datang ke rumah kami malam ini? Apakah semua baik-baik saja? Apakah semuanya baik-baik saja? Itulah yang ingin saya ketahui. Maksudku, aku ingin mendiskusikan sesuatu penting bersamamu. Dan ya, datang tanpa Ali. Saya tidak ingin berbicara di depan anak-anak. Oke. Baiklah. Selamat tinggal. Nada suaranya aneh. Apa yang terjadi tiba-tiba itu? Dia memanggilku seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Ibu itu tidak punya nomornya. Saya akan menemukan nomornya dengan cara apapun. Aku tidak tahu apa yang diinginkan ibu ini. Dia terus menyembunyikan sesuatu dariku sepanjang waktu. Ya Tuhan, ada karung yang diikat di sini. Ya Tuhan, itu sudah cukup. Apakah itu angka atau yang lainnya? Atlas ini harus saya tangkap.
Terima kasih, Paman. Apa yang terjadi pada tanaman ini? Apa yang punya kamu lakukan pada halaman rumputnya? Semua tanaman terkulai. Anda bahkan tidak memberi mereka air dan ini. Kenapa semua hal ini tersebar seperti ini? Nyonya, aku yang mengatur ini semua. Jangan khawatir semuanya, akan segera baik-baik saja. Oke, baiklah. Setelah melakukan semua hal tersebut pada tanaman ini. Berikan juga pupuk pada tanaman ini. Lihatlah betapa mengerikannya penampilan mereka. Baiklah, Nyonya. Ya, jangan lupakan itu. Halo. Halo, salam kenal. Apakah Farwa Asif berbicara? Ya, Farwa Asif yang bicara. Alena.